Halo, selamat datang kembali. Di channel ini, kita sering ngebahas fakta unik dan hal tersembunyi yang jarang disorot dari kartun SpongeBob. Subscribe dan nyalain notifikasi dulu ya. Sekarang, langsung kita mulai. Poin pertama dari episode The Card. Patrick beli kartu koleksi dan berhasil dapat 4 kartu langka nomor 54 sekaligus. Kartu yang SpongeBob impikan. Tapi perhatiin kartu kedua yang Patrick pegang. Gambarnya tidak menunjukkan Giant Fish yang lagi mukul Barnacle Boy. Padahal semua kartu nomor 54 harusnya punya gambar yang sama persis. 4 kartu yang katanya identik, tapi salah satu gambarnya beda. Nickelodeon bahkan tidak sadar kartu koleksi paling langka di episode ini salah cetak. Poin kedua dari episode Lost in Bikini Bottom. Di episode ini ada 2 scene berbeda yang punya error yang sama. Waktu SpongeBob tiba di Krusty Krab dan berkata, I made it. Oh, I made it. Cam bucket yang harusnya kelihatan di background tidak ada. Dan error yang sama terjadi lagi waktu Squidward coba bikin dirinya kotor biar bisa pulang kerja lebih awal. Cam bucket lenyap lagi dari background. Error yang sama, di 2 scene berbeda, di episode yang sama. Disengaja atau tim animasinya memang tidak pernah ngecek background mereka sendiri? Poin ketiga dari episode I Had an Accident. Di episode ini ada 2 error yang muncul di scene berbeda. Pertama, tepat sebelum orang tua bilang, I say we take a bath. Perhatiin kaki SpongeBob. Kaos kakinya menghilang begitu saja. Dan di scene lain, waktu SpongeBob pakai spatula yang sangat panjang, papan nama klaim Krusty Krab yang biasanya tergantung di depan restoran tidak ada. 2 detail berbeda, 2 scene berbeda, 2 error yang lolos dari tim animasi Nickelodeon di episode yang sama. Poin keempat dari episode Missing Identity. Di episode ini ada twist besar di akhir. Ternyata name tag SpongeBob sudah ada di punggungnya sepanjang episode. Tapi kalau kalian perhatiin scene-scene sebelumnya, ada 3 momen di mana SpongeBob kelihatan dari belakang dan name tag-nya tidak ada sama sekali. Waktu dia meluncur ke Gary, waktu dia masuk untuk kedua kalinya menelusuri jejaknya, dan waktu dia melihat ke tempat sampah, name tag-nya lenyap. Tapi di reveal akhir tiba-tiba sudah ada di sana. Plot twist yang harusnya bikin shock, tapi malah ketahuan bolong karena tim animasi lupa naruh name tag di 3 scene yang berbeda. Disengaja atau memang tidak ada yang ngecek. Poin kelima, karakter yang hampir semua penonton pernah lihat tapi tidak tahu siapa dia. Di episode No Winnie's Allowed, ada karakter yang mengantri masuk ke The Salty Spitoon. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik, wajahnya hampir persis sama seperti SpongeBob. Bentuk kepala, proporsi tubuh, bahkan ekspresinya, semuanya identik. Tapi dia tidak ceria, tidak polos, tidak innocent. Dia punya rambut hitam tebal yang glossy, ekspresi dingin, dan cukup tangguh untuk masuk ke bar paling keras di Bikini Bottom tanpa perlu membuktikan apapun. Dan yang bikin makin shock, suaranya diisi oleh Tom Kenny, orang yang sama yang mengisi suara SpongeBob. Seolah Nickelodeon pernah kepikiran, gimana kalau SpongeBob tidak pernah jadi SpongeBob yang kita kenal. Poin ke-6 dari episode Krusty Plate. Waktu Mr. Krabs marah ke SpongeBob dan bilang, What have you got to say for yourself? Perhatiin lantai Krusty Krab. Sebagian lantainya menghilang begitu saja. Tapi waktu Mr. Krabs mulai kejar SpongeBob muter-muter, lantainya kembali utuh seolah tidak ada yang rusak. Dan fondasi Krusty Krab di scene ini kelihatan sangat kecil dan sempit dibanding ukuran gedungnya yang besar dari luar. Lantai yang hilang lalu muncul lagi, dan gedungnya ukurannya tidak masuk akal. Disengaja atau tim animasinya memang tidak pernah ngecek konsistensi mereka sendiri? Poin ke-7 dari episode Sleepy Time. Di akhir episode semua karakter berdiri mengelilingi tempat tidur SpongeBob. Dan di shot pertama, perhatiin Pearl. Nightcap-nya tidak ada. Rambutnya juga tidak ada. Tapi di shot berikutnya, nightcap-nya muncul kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Pearl muncul tanpa nightcap dan tanpa rambut. Lalu tiba-tiba lengkap lagi di shot berikutnya. Nickelodeon berharap kalian tidak pause di momen yang tepat. Poin ke-8 dari episode Hide and Then What Happens. Di episode ini, Patrick tidak tahu cara main petak umpet. Dia bingung sama konsepnya, dan SpongeBob harus jelasin dari awal. Tapi di episode Wormy dan The Monster Who Came to Bikini Bottom, Patrick sudah main petak umpet dan tahu cara mainnya dengan benar. Para penulis SpongeBob lupa sama karakter yang mereka tulis sendiri, atau memang tidak ada yang peduli untuk ngecek. Poin ke-9, dan ini yang paling bikin gue mikir keras soal continuity serial ini. Di episode Tea at the Tree Dome, episode pertama yang memperkenalkan Sandy, di akhir episode Sandy menyebut SpongeBob dan Patrick sebagai new friends. Tapi ada satu masalah. Patrick masuk ke Tree Dome Sandy di episode ini, tapi
Tapi dia dan Sandy tidak pernah diperkenalkan satu sama lain secara langsung di episode manapun. Sandy bilang mereka teman baru, tapi Patrick dan Sandy tidak pernah diperkenalkan satu sama lain. Jadi sebenarnya mereka kenal dari mana? Dan poin terakhir, yang paling bikin gue tidak nyaman dan mungkin kalian juga. Di episode Whale Attack, SpongeBob dan Patrick diserang whale raksasa dan terkena lendir mereka. Dan di satu scene, ada close-up wajah keduanya setelah terkena serangan itu. Matanya tidak punya kornea, bukan mata animasi biasa, tapi mata dengan detail realistis yang sangat tidak wajar untuk kartun seperti SpongeBob. Jaringan merah, tekstur yang tidak normal, ekspresi yang bikin tidak nyaman. Ini bukan error, ini disengaja. Ada seseorang di tim produksi Nickelodeon yang dengan sengaja menggambar mata seperti itu dan memasukkannya ke kartun anak-anak. Dan sudah tayang di depan jutaan anak-anak di seluruh dunia sejak 2010. Itu tadi 10 fakta unik dan error animasi SpongeBob. Dari kartu yang gambarnya beda, Chum Bucket yang hilang 2 kali, 2 error di I Had an Accident, name tag SpongeBob yang hilang 3 kali, karakter misterius yang mirip SpongeBob, lantai Krusty Krab yang hilang, Pearl tanpa nightcap, Patrick yang lupa petak umpet, Patrick dan Sandy yang tidak pernah diperkenalkan, sampai mata tanpa kornea yang paling bikin tidak nyaman. Kalau ada informasi yang kurang tepat dari yang gue jelasin tadi, boleh koreksi di kolom komentar. Gue selalu terbuka buat masukan kalian. Dan kalau kalian tahu fakta atau error SpongeBob lain yang belum gue bahas, komen di bawah. Siapa tahu jadi konten part 2. Subscribe dan nyalain notifikasi biar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wik